kepemimpinan Bapak Nova Iriansyah sudah mulai beliau melakukan untuk menggarap potensi-potensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini program PEHTEM acehmed.com yang kebetulan narasumber kita Bapak Haji Toko Ibrahim STMM. Beliau adalah Ketua Fraksi Demokrasi DPRA, Demokrat DPRA. Hari ini bersama beliau kita akan mengambil tema harapan baru untuk jabatan baru Gubernur Aceh. Nah, untuk itu kita ingin tahu apa saja sih harapan. Kebetulan beliau juga kader Demokrat. Untuk itu banyak harapan-harapan bagaimana kinerja gubernur ke depan ini betul-betul memenuhi harapan-harapan bagi masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan pembangunan dan ekonomi rakyat. Silakan Pak Toko Ibrahim. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa PEHTEM yang sangat kami muliakan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru dan manajer dari PEHTEM yang telah memberi waktu dan tempat kepada saya hingga acara PEHTEM pada siang yang berbahagia ini bisa kita laksanakan. Yang selanjutnya, karena temanya harapan baru untuk jabatan gubernur baru Aceh, yang pertama sekali saya tadi merasa terharu dan sangat berterima kasih kepada teman-teman DPRA. 90% lebih hadir dalam acara pelantikan Gubernur definitif Bapak Nova Iriansyah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman DPR Aceh yang dengan sikap yang sangat bijaksana, arif, kita semuanya menghadiri pelantikan Gubernur Aceh yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Tentu saja harapan baru kepada Gubernur Aceh bukan harapan dari kami Fraksi Demokrat, tetapi harapan seluruh rakyat Aceh. Bukan harapan dari Fraksi Demokrat, harapan dari 5,2 juta rakyat Aceh. Kenapa begitu? Dengan dilantiknya gubernur definitif, sudah otomatis, sudah banyak hal-hal yang bisa diambil kebijakan langsung oleh gubernur daripada jabatan PLT gubernur. Jadi sekarang ini rakyat Aceh akibat COVID-19 ini yang sudah berkepanjangan sangat dirasakan dampak ekonominya, lebih-lebih UKM, baik di daerah maupun di perkotaan. Jadi luar biasa dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Makanya harapan rakyat kepada pemerintah Aceh, pemerintah Aceh itu ada pemerintah, ada gubernur, dan ada DPR. Jadi saya rasa rakyat hari ini bisa menyaksikan, bisa melihat bahwasanya hubungan yang selama ini antara DPR dengan pemerintah agak kurang harmonis. Ternyata pada hari yang berbahagia ini disaksikan oleh semua rakyat dan oleh Allah Subhanahu wa taala, 90% lebih anggota dewan menghadiri sidang pelantikan tersebut. Tapi ini menarik Pak Ibrahim. Dalam pelantikan tadi kan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ini kan langsung beliau hadir. Tentu ada pesan-pesan dari beliau barangkali yang menarik perhatian kita semua. Ya, pesan beliau seperti dalam pidato beliau udah jelas. Aceh punya keistimewaan. Aceh punya undang-undang sendiri. Jadi marilah kita bersatu padu untuk bergandeng tangan untuk menggapai yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dan oleh MOU Helsinki. Tapi sudah jelas Pak Tito mengatakan. Makanya
kedua lembaga ini, baik eksekutif maupun legislatif, Ya. ini saya rasa tidak ada celah lagi untuk kita tidak bersatu padu, Ya. bergandeng tangan untuk melanjutkan pemberdayaan ekonomi rakyat Aceh dan melanjutkan pembangunan di sisa jabatan gubernur ini 2 tahun ke depan. Jadi nggak ada alasan kita menolak kehadiran gubernur yang semestinya memang harus mendapat dukungannya. Tidak ada alasan, Iya. tidak ada alasan. Ini semuanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, iya. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Iya. Ternyata hari ini Bapak Nufairensyah sudah dilantik menjadi gubernur definitif sebagai gubernur Aceh sampai tahun 2022 yang akan datang. Iya. Sementara kemarin 2 tahun beliau sebagai PLT gubernur. Iya. Sementara satu tahun belakangan pertama Iya. beliau sebagai wakil gubernur Iya. mendampingi Bapak Irwandi. Iya. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. hingga semua masyarakat Aceh tidak ingin Iya. ada musibah kepada Bapak Irwandi Yusuf. Iya, Tidak iya, ada iya. seorang pun yang kepingin gitu. Iya. Tapi ini semua takdir Iya. kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya ini dengan pelantikan Pak Nova akan meneruskan, akan melanjutkan visi misi yang dilakukan oleh mereka berdua waktu masa kampanye dulu. Oke, itu sudah sangat pasti. Pak Nova juga sangat komit. Tadi di dalam pidato pertama juga dia sangat membanggakan kepemimpinan Pak Irwan Yusuf senior dia begitu. Yeah. Sudah pasti 15 program Ya, sudah masuk dalam RPJM, sudah pasti diteruskan. ya, Seperti Aceh Hebat, Aceh Yeah. Tegak, Aceh Carong dan Yeah. sebagainya, pasti dilanjutkan. pasti dilanjutkan. Ini dilanjutkan dalam arti kata ini mendapat dukungan penuh ya dari DPR. Ya, itu harus karena Yeah. DPR juga waktu pengusuran waktu ada usulan anggaran Iya, ataupun apapun dari pemerintah untuk diajukan ke DPR, pasti melihat Iya. dokumen RPJM-nya. Iya, iya, Tidak mungkin nggak lihat dokumen. iya, Jadi kita pun nggak boleh melenceng dari dokumen tersebut. iya. Ini sudah diatur, Pak. Sudah diatur oleh undang, dan itu sudah kita paripurnakan. Oh iya. Itu sudah tidak paripurnakan dan tidak boleh melenceng dari visi misi yang sudah kita tuangkan dalam RPJM. Karena nanti di akhir jabatan 5 tahun akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan RPJM tersebut. Iya. Jadi yang kita lihat selama ini ada sedikit disharmoni antara Dewan dan dengan PLT Gubernur Aceh khususnya eksekutif dengan eksekutif. Ini ke depan ini apa yang harus dilakukan sehingga ini betul-betul kuat. Oke, Silaturahmi ini kuat. ya saya rasa saya pun aneh karena saya selaku ketua fraksi Demokrat DPR Aceh kalau menyampaikan keluh kesah kami lembaga DPR kepada Gubernur Aceh, Iya. dalam hal ini PLT Gubernur Aceh, Iya. tidak ada masalah, beliau selalu respon. Oh ya, Selalu responsif. respon. Tetapi selama 2 tahun ini kenapa tidak sampai ke kami ataupun pihak pemerintah tidak bisa komunikasinya, saya rasa yang kurang Mandek di situ. kurang mandek. Tapi sekarang marilah mungkin Bapak Gubernur nanti akan selalu menjaga, selalu akan melobi ada juru komunikasi yang bagus, Iya, bukan dengan lembaga DPR saja, Iya. dengan pihak Rokopinda lainnya, Iya, iya. pasti kita harus bekerja sama Iya. untuk kita memajukan Aceh ke depan. Iya. Tidak mungkin gubernur sendiri memajukan Aceh, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri. Pasti harus kita bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, Ya. baik itu LSM, Ya, baik itu akademisi, Ya. semuanya harus kita bekerja sama. ya, Nah, maka dalam hal ini saya rasa Bapak Gubernur sudah memikirkan ya, adalah orang-orang yang bisa merajut komunikasi dengan Ya. lembaga-lembaga Ya. selain DPRA juga dengan lembaga-lembaga lainnya Ya. yang ada di Aceh. ya. Tadi kan kami mendengar sedikit pidato Pak Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, itu yang mereferensikan bahwa Aceh ini kan kaya dengan potensi Indonesia. Ini kekayaan ini yang dipersepsikan bagaimana Pak supaya bisa dilaksanakan oleh Gubernur? Oke, semua orang tahu Aceh ini kaya dengan hasil buminya, Ya, ya, baik itu minyak, pertanian, perkebunan dan sebagainya. ya, Luar biasa kekayaan yang ada di bumi Serambi Mekah ini. ya, Tetapi selama ini sumber daya manusianya yang kurang memadai untuk menggarap potensi tersebut. betul ya, Saya lihat di bawah
kepemimpinan Bapak Nova Iriansyah sudah mulai beliau melakukan untuk menggarap potensi-potensi tersebut. Ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah konkret untuk melakukan menggarap potensi tersebut. Misalnya telah dia bekerja masalah blok B itu. Blok B. Masalah minyak, migas. Dan beliau sudah membuka masalah misal jalan-jalan itu diperbaiki. Tujuannya untuk jalan-jalan multi itu dilanjutkan supaya untuk membuka ekonomi. Jadi hakikatnya jalan Mustius, pembangunan jalan Mustius itu nggak ada masalah sebetulnya, karena itu diperuntukkan untuk rakyat. Iya, sudah pasti. Sudah pasti nggak ada masalah. Sekarang semua terbuka. Tender terbuka, semua terbuka. Dan hasilnya nanti kita lihat. Kalau misalnya pelaksana nggak benar, ya udah pasti berhadapan dengan pihak hukum. Nggak mungkin. Pihak hukum melihat saja nggak mungkin. Dan nggak mungkin sekarang masyarakat tidak mengawasi, tidak mengawasi masyarakat sekarang dengan komunikasi dengan yang terbuka, semuanya data-data ini terbuka. Saya lihat semua orang bisa memberikan informasi kepada publik, akan terbuka semuanya kalau itu nggak benar. Lalu bagaimana mengimplementasikan janji beliau itu yang 15 itu dari tahun, dengan sisa waktu tinggal 1,5 tahun lah, atau 2 tahun ya. Oke, beliau saya lihat sekarang luar biasa bekerja sampai malam-malam tidur, bekerja bekerja siang dan malam, melakukan hal-hal tentang janji-janji kompani Irwandi Nova itu, dia akan melaksanakan itu. Saya lihat komit akan melaksanakan. Jadi komitmennya bagus ya? Bagus sekali, luar biasa. Sekali lagi saya ulang, kemarin dengan lembaga DPRA bukan tidak bagus, miskomunikasi aja. Mungkin nanti akan ada ditunjuk juru yang orang-orang yang bisa melakukan lobby-lobby komunikasi yang bagus. Jadi tidak ada lagi miskomunikasi. Kenapa? Ini atau adanya mempengaruhi beliau? Kenapa ini terjadi? Mungkin ada yang mempengaruhi beliau sehingga ini terjadi miskomunikasi. Tidak, saya rasa tidak. Mungkin beliau karena sendiri, faktor sendiri terlalu sibuk. Habis itu beliau itu PLT. PLT itu kan semua. Kan masih ada orang lain yang bisa. Bukan Pak. PLT itu kan gerak ruang lingkungan terbatas. Semuanya harus konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Jadi saya yakin dan percaya dengan beliau dilantik definitif, ini semua akan beliau lakukan step per step, tahap by tahap, dan insya Allah bisa jalan semuanya. Itu yang kita harapkan hari ini. Kemudian bagaimana jika kita melihat dukungan, kita tahu semua ini. Pak Ibrahim tahu, DPR mungkin sebagian besar tahu bagaimana keseriusan Pak Nova sebagai Gubernur Aceh untuk menjalankan pembangunan. Tapi apakah beliau ini didongkrak, disokong oleh orang-orang di sekelilingnya? Ya, saya rasa semua membantu beliau di pemerintah wajib membantu Bapak Nova. Jangan memberi angin segar ataupun asal bunyi kepada Bapak Gubernur. Akhirnya memang Pak Gubernur nggak bisa mengontrol sampai semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah beliau ini definitif, beliau saya rasa saya hakul yakin karena saya tahu persis bagaimana beliau seorang dosen dulu. Saya juga seorang guru beliau. Jadi insya Allah saya hakul yakin dengan definitifnya beliau sedikit sedikit akan dia jalankan semua visi dan misi beliau. Insya Allah itu ya. Insya Allah saya yakin. Pak Ibrahim, ini satu lagi penting ini saya rasa. Ini kan ini harapan kita. Harapan kan nggak ada masalah. Mungkin dengan hari ini dilantik sebagai gubernur definitif, mungkin membutuhkan seorang wakil gubernur. Gimana pandangan kita? Itu saya rasa tidak ada masalah. Undang-undang mengisyaratkan. Ada masanya, kalau nggak salah 18 bulan lagi. Jadi setelah masa itu habis, baru nggak bisa lagi mengajukan wakil. Tapi sekarang marilah partai pengusung berembuk. Duduk bersama mengajukan terus calon wakil gubernur. Supaya Pak Nova pun tidak kerja sendiri. Dengan adanya wakil, ada tugas-tugas yang bisa dibagi. Benar. Saya rasa nggak ada masalah itu. Pak Nova pun nggak keberatan adanya waktu, nggak ada keberatan sedikit pun beliau. Malahan beliau sangat mendukung untuk meringankan tugas-tugas beliau yang sekarang kerja sendiri semua. Dengan adanya wakil, saya rasa akan memudahkan untuk
akan memudahkan dalam 2 tahun ini untuk mensukseskan seluruh program visi misi beliau yang telah dimasukkan dalam RPJM. Ya, Pak Ibrahim, ini kan mulai hari ini sudah Gubernur definitif. Tentu Pak Gubernur akan mengharap kepada SKPA yang terutama itu yang yang utama, dina-dina utama yang bisa mengondongkrak ekonomi rakyat. Nah, ada tak program itu yang bakal dilakukan? Pasti ada tuh. Yang sudah pasti ada. Beliau sudah mengatakan, saya akan jalankan program-program janji-janji saya masa kampanye maupun yang sudah dituangkan akan beliau jalankan. Nanti kalau misalnya ada SKPA yang bandel, beliau akan ganti. Itu udah pasti. Jadi beliau komitmen ya? Komitmen. Artinya kalau SKPA ini kurang berjalan atau memang sengaja-ngaja dengan berbagai alasan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah gubernur, ini akan diambil tindakan. Akan dievaluasi. Akan dievaluasi. Saya yakin itu. Oke. Kemudian bagaimana Pak Gubernur ini? Ini sudah bisa kita panggil gubernur ini. Harus gubernur. Bukan lagi PLT ini. Beliau sudah penuh. Dalam waktu dekat, menurut Pak Ibrahim sebagai kader daripada Demokrat, ada enggak bocoran-bocoran langkah-langkah awal ini di saat-saat bulan-bulan pertama apa yang akan dilakukan beliau? Sama saya belum ada bocoran. Sudah pasti kalau kami rapat, beliau tidak pernah melenceng dari koridor visi misi beliau. Dalam program itu nggak pernah. Dia akan mempercepat semua program-program, baik itu program pembangunannya maupun program ekonomi rakyat. Dan sekarang beliau sangat fokus masalah COVID-19 ini. Biar ini dulu tuntas, biar anak-anak bisa sekolah kembali, biar mahasiswa bisa kuliah lagi dengan dengan berakhirnya COVID. Jadi artinya berakhirnya COVID, perhatian beliau terhadap pendidikan ini sangat bagus. Sangat bagus. Beliau sangat fokus kepada pendidikan, kepada kesehatan dan kepada infrastruktur. Saya lihat sangat luar biasa. Tapi akibat musibah dunia ini COVID ini, maka 50% tenaga pikiran beliau tersurah kepada COVID ini. Kenapa COVID ini beliau menyerahkan? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Nyawa manusia, nyawa rakyat yang beliau pimpin. Nggak mungkin beliau nggak memfokus kepada yang namanya untuk supaya COVID ini bisa berlalu di bumi Serambi Mekah ini. Saat ini memang COVID menurut laporan dari jubir COVID itu kan sudah semakin menurun, semakin tertekan. Tapi keberhasilan itu saya lihat ada lain yang baru-baru ini saya lihat di media sosial itu banyak sekali di Dinas Pendidikan itu mendapat penghargaan-penghargaan. Ini tentu harapan Pak Nova ini, sehingga kerja Pak Nova ini membuahkan hasil di bidang pendidikan, sehingga banyak anak-anak yang mendapat malah piagam internasional, tidak hanya istilahnya bukan piagam hadiah. Hadiah dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat dan internasional. Nah, ini tentu kerja nih. Lalu bagaimana ke depan langkah-langkah Adam? Ya, saya lihat beliau kan background-nya seorang dosen. Udah pasti beliau sangat concern kepada pendidikan, saya lihat. Saya lihat beliau sekarang ini nggak banyak lagi berbicara, beliau action, kerja. Beliau selalu turun ke tengah masyarakat. Baik itu beliau maupun istri beliau, ibu selalu turun. Dia melihat langsung, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat. Misalnya ada laporan-laporan, misalnya beliau akan turun langsung. Kalau nggak bisa beliau ibu akan turun. Ini luar biasa. Beliau sekarang banyak kerja dan dibuktikan dengan keberhasilan yang diraih. Contoh, misalnya masalah 3 unit kapal. Itu kan untuk menggerakkan ekonomi yang rakyat. Kapal cepat itu. Bukan kapal cepat, itu kapal yang bisa muat mobil, Pak. Ro-ro. Jadi untuk Sabang 1, Banda Aceh Sabang, untuk Singkil Senabang 1, Melabuh Senabang 1. Itu luar biasa untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Dan terbukti beliau sangat konsen. Beliau selama tahun pergi. Dan insya Allah saya rasa di awal Januari ataupun Desember ini udah bisa operasi di ketiga wilayah tersebut. Tapi kan beliau konsen. Begitu juga dengan proyek Jalan Mutis. Beliau sangat konsen. Beliau pergi sendiri, lihat sendiri. Itulah bukti keseriusan beliau untuk pembangunan di Provinsi Aceh. Tapi kami juga mendengar Pak Ibrahim ini, seolah-olah nih yang kami dengar, Pak Nova ini tentang komunikasi ini sangat-sangat sulit,
Sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau programkan atau bangunkan, ini tidak sampai ke masyarakat akibat dari kurang komunikasi itu, lemahnya ke bidang sektor komunikasi. Bagaimana? Apa harapan kita untuk itu? Enggak, saya rasa tidak lemah. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin pembantu-pembantu beliau kemarin kurang responsif karena bekerja seolah ada tekanan. Ya. Mudah-mudahan dengan momen pelantikan pada hari yang berbahagia ini semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Saya rasa tidak ada lagi. Ya. Karena harus tancap gas, harus tancap gas karena waktunya sudah sangat kepepet. Ya. Artinya kalau memang tancap gas ini kan kerjanya dalam 2 tahun yang akan datang ini dengan sisa waktu yang ada, tentu memang harus tancap gas. Tapi untuk tancap gas ini kan ada formulanya, ada obatnya kalau orang sakit. Kira-kira obatnya apa ya? Buktinya sekarang hari ini kan sudah terbukti hubungan kemarin yang kurang harmonis dengan DPRA. Ternyata hari ini dibuktikan DPRA sudah mulai mencair lah ya. Mencair, sudah mulai kondisi, ada komunikasi yang bagus. Berarti beliau sudah menunjuk orang-orang untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak, bukan DPR saja. Kan saya katakan tadi, bukan DPR, semua elemen masyarakat beliau akan menjalin komunikasi baik dengan ulama, dengan LM, semuanya. Berarti artinya mudah-mudahan ini ya, sehingga sampai nantinya ini hubungan ini semakin mencair. Ini akibat tensinya masing-masing. Kita nggak bisa katakan sepihak nih. Harus egosentrisnya dua-duanya harus benar-benar turun nih. Oke, sekarang kalau kita ini kan semua dipilih oleh rakyat. Sudah pasti Pak Nova pun dipilih oleh rakyat. Kita memperjuangkan aspirasi rakyat. Pak Nova juga memperjuangkan aspirasi. Mungkin kemarin akibat komunikasi saja, kan sama-sama kita. Semua di akhirnya kita dituntut oleh rakyat. Dituntut oleh rakyat masing-masing. Kalau nggak ada titik padu, siapa? Kami rugi, lembaga, pemerintah rugi. Apa konsekuensinya seandainya kami nanti? Jadi dengan kondisi seperti ini nggak ada yang menguntungkan. Nggak ada yang menguntungkan. Semua pihak nggak ada yang menguntungkan. Semua menyengsarakan. Oke, para pemirsa, inilah tadi hasil wawancara di season pertama kita dengan Pak Ibrahim. Beliau adalah Ketua Fraksi Demokrat di PRA Aceh. Mengangkat tema kita harapan baru untuk jabatan baru Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah. Sudah kita dengar, mudah-mudahan apa yang beliau ungkapkan tadi ini menjadi sesuatu yang yang bermanfaat bagi kita. Tapi ini bukan berarti kita sudah tutup. Ada satu lagi yang harus kita minta kepada beliau, Bapak Tuku Ibrahim. Harapan beliau ini kedua-dua pihak ini, baik kepada Gubernur Aceh maupun kepada teman-teman beliau, kolega-kolega, kawan-kawan beliau yang ada di DPR, supaya Aceh ini betul-betul terbangun, bisa menyejahterakan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Silakan Pak Ibrahim. Oke. Seperti saya katakan tadi, kami 81 orang dipilih oleh rakyat. Bapak Gubernur dipilih oleh rakyat. Sudah pasti kami punya janji-janji dengan rakyat. Kedua pihak ini. Kedua pihak. Kalau kita sekarang dengan dilantiknya Bapak Nova sebagai Gubernur definitif, kalau kita masih tidak harmonis, sudah pasti rakyat nggak percaya lagi pada kita. Sudah pasti janji-janji politik kita, seandainya kita naik nanti tidak ada yang pilih lagi. Nggak dipercaya lagi. Nggak dipercaya lagi sama rakyat. Kenapa? Integritasnya jatuh ya. Masih berantem, bukan. Jadi mari sekarang momentum ini kita tunjukkan kepada rakyat bahwasanya kita dengan pemerintah tidak ada lagi masalah. Masalah komunikasi sedikit, ada komunikasi misalnya nggak ada titik temunya, marilah kita duduk kembali, kita rajut kembali. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan seandainya kita duduk. Duduk bersama. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan seandainya kita bermusyawarah. Tidak ada yang bisa. Tapi sekarang mungkin kemarin-kemarin itu tim komunikasinya, tim lobbynya kurang maksimal. Ataupun yang disampaikan oleh DPR kepada Gubernur
sampainya lain, yang disampaikan oleh pemerintah DPR juga sampainya lain. Iya, berbeda. Mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Iya. Saya insya Allah sangat yakin. Iya. Saya insya Allah sangat yakin dengan momentum ini pasti ini akan mencair dan insya Allah akan mesra seperti di tahun 2019 yang lalu. Iya. Oke, terima kasih Pak Ibrahim yang sudah mau hadir di studio kami ini, studio ACMEC.com dalam program PEHTEM. Para pemirsa, hari ini acara PEHTEM kita ini pada tanggal 5 November 2020 ini sengaja kita panggil Bapak Teguh Ibrahim menjadi sebagai narasumber karena beliau adalah salah satu kader Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Aceh, sehingga apapun yang terjadi hari ini dalam rangka pelantikan ini perlu kita tanyakan langsung kepada beliau ketimbang kita mendengar di luar yang simpang siur tidak jelas. Nah, moga-moga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Teguh Ibrahim ini menjadi sebuah wacana ke depan. Semoga kita masyarakat Aceh, kita semua anggota DPR dan legislatif eksekutif ini menjadi harmoni kembali dan masyarakat bisa disejahterakan dengan berbagai program misi-misi Bapak Gubernur baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim.